Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu buat rekan-rekan teruna. Rekan-rekan teruna, kita akan memulai ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna secara online. Tapi sebelum kita mulai, adik-adik rekan-rekan teruna diminta bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Mars Pelkat Persekutuan Teruna. Kami teruna GPIB berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa teruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur selalu, berdoa dalam suka dan duka, hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai teruna GPIB. Song-song masa depan sendiri, Kristuslah penolong sejati, teruna harapan negeri. Rekan-rekan teruna, kita akan memulai ibadah. Sebelumnya kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 293. Kidung Jemaat nomor 293, Puji Yesus. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat. Kuasa hormat berilah kepadanya. Selamanya Yesus Gembala kita, siang malam kita didukungnya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Nah, rekan-rekan teruna, kita akan masuk ke dalam doa pembukaan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam surga, terima kasih ya Tuhan di pagi yang indah ini Engkau sudah boleh hadirkan kami untuk mengikuti ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna secara online. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam surga, Tuhan boleh sertai ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna ini ya Tuhan, dengan tuntunan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga IHMPT ini boleh berjalan dengan baik ya Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam surga, Tuhan juga mau siapkan hati kami masing-masing untuk kami mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami alaskan hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Rekan-rekan teruna, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita menyanyi dari Gita Bakti 284, Di Jalan Hidup yang Lebar Sempit. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu,
Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Tetap sehat? Kembali pagi ini kita akan beribadah persekutuan teruna. Adik-adik sudah siap semuanya? Kita akan membaca Alkitab, belajar kebenaran firman Tuhan. Semuanya berdiri, kita ajak semuanya berdiri. Kita akan membaca Alkitab. Semua siapin Alkitabnya, kita buka dari 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai dengan 10. Sudah siap semuanya? Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mengucap syukur karena Tuhan memberi kami kesempatan untuk belajar kembali dari firman-Mu. Bimbing kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus agar kami mampu untuk memahami firman Tuhan dan kami dapat melakukan firman Tuhan dengan baik dan benar. Dan buat hamba-Mu Tuhan yang Engkau pakai pada pagi hari ini untuk menceritakan firman-Mu, pakailah hamba Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu dan tuntunlah hamba dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berkata-katalah untuk kami pada pagi hari ini karena kami sudah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita baca sama-sama ya firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai dengan 10. Kita mulai dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Ayat yang kedua, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ayat yang ketujuh, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Ayat yang ke-10 yang terakhir, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Nah adik-adik, firman Tuhan kita pada pagi hari mau menceritakan bagaimana pelayanan atau penginjilan Rasul Paulus di Tesalonika. Nah sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita mau nanya, adik-adik pernah nggak di sekolah ataupun di komunitas atau di perkumpulan apapun, adik-adik pernah nggak kepilih jadi apa? Jadi ketua, oke. Jadi bendahara, jadi sekretaris, atau di dalam satu perkumpulan adik-adik menjadi ketua perkumpulan tersebut. Nah gimana perasaannya adik-adik dipilih dan terpilih? Berarti orang-orang di sekitar itu percaya bahwa adik-adik itu mampu untuk melakukan tugas tersebut. Nah adik-adik, demikian juga dengan
jemaat yang ada Tesalonika. Pada saat Paulus mewartakan Injil tentang firman Tuhan, golongan orang-orang yang teratas, mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka dipilih menjadi umat kepercayaan Tuhan, dipilih menjadi orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, tetapi di dalam perkembangan atau pertumbuhan iman mereka, orang-orang atau jemaat di Tesalonika nggak mulus-mulus amat jalannya. Ada hambatan. Sebagian orang yang tidak suka dengan pelayanan atau dengan orang-orang itu percaya kepada Yesus Kristus, mereka mempengaruhi pemerintah agar supaya firman Tuhan atau pekabaran Injil dari Paulus itu berhenti. Tetapi apa jadinya adik-adik? Pemerintah tidak terpengaruh. Pemerintah tidak terpengaruh dengan hasutan-hasutan dari orang-orang di sekeliling itu yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka tidak berhenti sampai di situ. Mereka membuat apa? Membuat gaduh dengan membuat suatu kerusuhan agar supaya pemerintah menghentikan semuanya itu. Tetapi kita lihat kebaikan dari jemaat yang di Tesalonika itu. Mereka tidak terpengaruh, mereka tidak membalas dendam, mereka tidak melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Padahal mereka orang-orang yang baru percaya kepada Tuhan Yesus. Nah akhirnya apa yang dilakukan kepada Rasul Paulus supaya dia selamat, mereka secara diam-diam menyingkirkan atau mengeluarkan Rasul Paulus itu dari Tesalonika. Nah adik-adik, bagaimana dengan adik-adik? Adik-adik saat ini sudah dipilih oleh Tuhan Yesus menjadi teruna-teruna Tuhan. Bagaimana kehidupan adik-adik? Adik-adik harusnya bersyukur seperti yang Kak Eta tadi katakan. Kita dipilih menjadi ketua, kita dipilih menjadi apapun di dalam satu organisasi. Berarti orang-orang di sekitar itu percaya adik-adik. Demikian juga Tuhan Yesus sudah memilih adik-adik untuk menjadi teruna-terunanya Tuhan. Berarti Tuhan Yesus percaya adik-adik sanggup untuk menjadi teruna-teruna Tuhan. Nah bagaimana dengan kehidupan adik-adik sebagai teruna Tuhan? Apakah adik-adik menyukakan hati Tuhan Yesus? Untuk pertumbuhan iman seperti orang-orang Tesalonika, ada aja hambatan. Hambatan itu ada dua loh adik-adik. Hambatan internal atau dari diri sendiri, dan hambatan eksternal dari luar diri kita. Dari diri sendiri pertama apa? Malas, egois, suruh ibadah. Harusnya itu sebagai suatu kebutuhan buat hidup adik-adik. Adik-adik dengan alasan macam-macam, ngantuk lah, ibadah online ini kan kakak layannya nggak lihat, pengurusnya nggak lihat, siapa yang tahu? Mama papa juga kalau saya bilang saya ngantuk juga oke-oke aja. Tapi adik-adik siapa yang lihat? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lihat adik-adik. Jadi hambatan pertama atau hambatan secara internal untuk kita datang kepada Tuhan adalah dari diri sendiri. Hambatan yang kedua dari lingkungan sekitar kita. Mungkin teman kita, ya udahlah nggak usah ibadah lah, online ini yuk kita olahraga pagi-pagi naik sepeda. Waduh, kan lagi zaman-zamannya naik bersepeda ria. Atau dari luar, kita jalan-jalan aja sama keluarga, nggak usah ibadah, nanti aja ibadahnya minggu depan aja, kan masih tetap online. Gimana adik-adik? Nah adik-adik, hambatan ya apalagi saat ini kita menghadapi pandemi COVID-19, itu salah satu hambatan kita untuk datang ke gereja, salah satu hambatan untuk kita berkumpul sama teman-teman. Kita tiap hari keluar rumah kita harus memakai masker, kita harus menjaga jarak kita dengan sesama kita, dengan teman kita. Kita tidak boleh berkumpul lebih dari 5 orang, di angkot aja diatur. Jadi semua serba terbatas. Nah, bagaimana kehidupan adik-adik? Hambatan-hambatan itu sebagai teruna-teruna Tuhan yang sudah dipilih oleh Tuhan Yesus.
kita harus melawan hambatan-hambatan itu dengan apa? Beriman pada Tuhan Yesus. Lihat orang-orang di Tesalonika, mereka walaupun ada hambatan, mereka tetap percaya, padahal mereka baru percaya kepada Yesus Kristus, baru percaya, baru mendapat pekabaran Injil dari Rasul Paulus. Tapi itu bukan menjadi hambatan buat mereka berkembang di dalam pertumbuhan iman mereka. Adik-adik, saat ini dalam kehidupan adik-adik, apakah adik-adik yang sudah dipilih oleh Tuhan Yesus menjadi teruna-teruna Tuhan, apakah adik-adik sudah melakukan apa yang Tuhan Yesus kehendaki sebagai teruna-teruna pilihan Tuhan? Apa adik-adik? Adik-adik sudah melakukan? Atau mengiyakan hambatan-hambatan itu dengan rasa syukur, ini saya malas, biar aja nggak ibadah, kakak lain nggak lihat ini. Nah adik-adik, marilah kita sebagai teruna-teruna Tuhan, hambatan-hambatan kita yang membuat kita jauh dari Tuhan, kita berantas, kita putuskan agar supaya kita sebagai teruna Tuhan yang sudah dipilih menjadi teruna Tuhan, kita dapat apa? Menjadi teladan bagi orang yang mungkin sama-sama percaya kepada Yesus Kristus ataupun di luar dari Yesus Kristus yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Kita dapat menjadi teladan seperti di ayat 7. Mari kita baca sama-sama. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Adik-adik dapat menjadi teladan dimanapun adik-adik berada, di sekolah, di rumah, di pergaulan adik-adik, di komunitas adik-adik. Adik-adik dapat menjadi teladan asalkan adik-adik merasa bangga bahwa saya sudah dipilih oleh Tuhan Yesus untuk menjadi teruna-teruna Tuhan, sehingga adik-adik dapat mengabarkan firman Tuhan lewat kehidupan adik-adik, lewat perbuatan adik-adik, lewat tingkah laku adik-adik, lewat ucapan adik-adik, agar supaya nama Tuhan dimuliakan. Tuhan Yesus tidak salah, Tuhan Yesus memilih adik-adik untuk apa? Menjadi teruna-teruna Tuhan. Jadi adik-adik sudah dipilih, mari isi atau jawab pilihan Tuhan itu kepada adik. Tuhan Yesus, Tuhan tidak salah pilih saya untuk menjadi teruna Tuhan. Tuhan Yesus tidak salah memilih saya menjadi teruna Tuhan saat ini, karena saya mau melakukan apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Mari kita bertekad sebagai teruna-teruna Tuhan. Kita tekad bahwa saya mau menjadi teruna Tuhan yang benar di mata Tuhan, bukan di mata manusia, tapi di mata Tuhan. Semuanya itu bisa terjawab lewat diri adik-adik, bukan dari pelayan Tuhan, bukan lewat Kak Eta, Kak Ari, Kak Leni, enggak. Adik-adik sendiri yang akan menjawab pilihan yang sudah Tuhan berikan kepada adik-adik untuk menjadi teruna-teruna Tuhan yang membanggakan hati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Nah adik-adik, setelah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita meresponnya dari Gita Bakti 245 dengan judul Hidupku Disentuh oleh Kasih Tuhan. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, dengan cara ajaib ku disentuhnya. Giranglah hatiku walau aku cemas, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih-Nya lebih besar dari
kasih-Nya. Nah, adik-adik, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita. Kita akan berdoa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami mengucap syukur karena Tuhan sudah datang kepada kami lewat pelayanan firman-Mu. Tuhan, ajarlah kami sebagai teruna-teruna untuk selalu mengucap syukur bahwa kami sudah dipilih Tuhan untuk menjadi teruna-teruna. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman itu menjadi rehma di dalam kehidupan kami dan kami dapat lakukan dalam kehidupan kami sebagai teruna-teruna pilihan Tuhan. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami berdoa Tuhan buat gereja kami GPIB Harapan Indah. Tuhan berkati akan pendeta, ketua jemaat yang ada, Pendeta Risto Andaki. Tuhan berkati beliau sehingga dengan kuasa Roh Kudus, dan pendeta-pendeta pembantu yang mendampingi Pendeta Risto. Biarlah Tuhan mereka menjadi pelayan Tuhan yang benar di hadapan Tuhan dan dapat melayani kami jemaatnya. Begitu juga dengan majelis para presbiter yang ada di GPIB Harapan ini. Tuhan berkati, lindungi mereka dengan kuasa Roh Kudus agar mereka dapat menjadi pelayan Tuhan yang setia kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang saat ini mungkin mengalami musibah, bencana alam, ataupun karena kebanjiran. Tuhan Yesus memberkati mereka. Tuhan Yesus memberi penghiburan buat mereka, bahwa Tuhan di situasi apapun, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan buat kami sebagai teruna-teruna pilihan Tuhan di GPIB Harapan Indah. Tuhan mampukan kami untuk dapat menjadi saksi Tuhan di dalam lingkungan gereja kami dengan selalu beribadah, rajin beribadah, dan selalu dapat melayani Tuhan lewat ibadah setiap hari Minggu secara online. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat teman-teman kami yang mungkin dalam keadaan sakit sehingga mereka tidak bisa beribadah, mereka di rumah sakit ataupun di rumah-rumah mereka. Tuhan berkati mereka, Tuhan sembuhkan mereka. Ataupun saudara-saudara kami, teman-teman kami yang terpapar karena COVID-19, Tuhan sembuhkan mereka. Tuhan memberkati mereka sehingga mereka Tuhan dalam keadaan sehat karena kesembuhan yang ilahi yang Tuhan berikan untuk mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa buat orang tua kami masing-masing yang ada di rumah. Tuhan memberkati orang tua kami, mama papa kami, mami papi kami. Tuhan berkati mereka, beri hikmat dan kebijaksanaan agar mereka dapat mendidik kami, anak-anaknya, teruna-teruna Tuhan dengan kebijaksanaan yang Tuhan berikan untuk mereka. Tuhan berkati pendidikan kami Tuhan, dengan hikmat, akal budi, kepintaran, kepandaian, kecerdasan Tuhan berikan untuk kami. Walaupun kami tetap belajar secara online, PJJ, pembelajaran jarak jauh. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan yang Tuhan berikan untuk kami. Kami berdoa Tuhan buat pemerintah yang ada, yang sudah Tuhan pilih untuk menjadi pimpinan di negara kami Republik Indonesia. Presiden, wakil presiden, para menteri, dan terlebih Tuhan, pemerintah yang ada di kota Bekasi, di mana gereja kami ditempatkan. Tuhan berkati pemerintah yang ada, agar supaya mereka dapat dengan hikmat kebijaksanaan yang Tuhan berikan, mereka dapat memimpin kota Bekasi ini untuk ada damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa syafaat yang kami naikkan kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa
rekan-rekan teruna, kita akan memberikan persembahan. Jangan lupa persembahannya nanti dibawa ke gereja ya. Kalau rekan-rekan teruna nggak bisa, minta tolong sama mama papanya, bawa persembahannya ke gereja. Atau, nah, kan rekan-rekan teruna tuh biasanya sudah punya OVO atau GoPay kan. Nah, itu nanti di scan aja, nanti dikasih di slide-nya ada breakout-nya untuk supaya adik-adik tinggal scan breakout-nya, nanti bisa melalui OVO maupun GoPay ya rekan-rekan teruna ya. Nah, rekan-rekan teruna, sambil kita menjalankan persembahan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 288. Ayat yang pertama, sesudah itu persembahan dijalankan, kita menyanyi lagi ayat yang ketiga. Kita nyanyi ayatnya yang ketiga. Bagai Bapa yang penyayang, siapa kita Ia tahu, dengan kasih-Nya menatang di tengah bahaya maut. Rekan-rekan teruna, tadi kita sudah memberikan persembahan. Nah, sekarang kita mau mendoakan persembahan kita. Kita lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Tadi kami sudah boleh memberikan sebagian dari berkat-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati persembahan ini ya Tuhan, untuk pelayanan kasih-Mu di muka bumi. Dan Tuhan juga boleh berkati tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami alaskan dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah persekutuan teruna kita pada pagi hari ini. Kak Eta ajak adik-adik semuanya berdiri. Sudah berdiri semuanya? Kita akan menyanyi lagu penutup dari Gita Bakti dengan judul Kita Menaburkan Biji Kebenaran. Kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Kita akan doa penutup. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan
Pagi ini kami sudah beribadah. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah Engkau berikan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus sudah memilih kami menjadi teruna-teruna Tuhan. Mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus untuk kami menyatakan kemuliaan nama-Mu lewat kehidupan kami sebagai teruna-teruna Tuhan dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon Tuhan memberkati kehidupan kami sepanjang minggu yang akan kami jalani ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur pada Allah Bapa di sorga. Ibadah kita telah selesai. Kak Eta selalu ingatkan, jangan lupa memakai masker, mencuci tangan dengan rajin, dan menjaga jarak. Tuhan memberkati adik-adik. Shalom.